Sambung walet dari Sifga. Ya, kenalin, ini dia Sifga QA. Penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas. Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama Johan. Kali ini gue pengen membahas suatu IM baru dari Sifga, yaitu adalah si Sifga QA, yang dimana ini tuh menggunakan namanya Single Dynamic Driver 10mm Beryllium. Daripada penasaran, langsung aja gue bahas mengenai packagingnya terlebih dahulu. Let's go! So, untuk namanya dia punya packaging di sini tuh cuman gini aja isiannya. Yang menurut gue cukup menarik adalah di case-nya yang kulit liter gini dengan tulisan Sifga dan warna coklat seperti ini, boy, anti mainstream. Dan dua jenis ear tips dengan berbagai ukuran dan tentunya pengikat kabel, dan tentunya ada namanya IF dan juga kabelnya sendiri. Oke, seperti ini. So, untuk dia punya packaging di sini cukup oke bagi gua suka. Dan gua dengan packaging ini bisa gua kasih skor nilai ya 8 dari 10 karena untuk packagingnya ini case-nya ini benar-benar tebal, bukan kaleng-kaleng, dan juga dia memberikan dua opsi untuk namanya ear tips ya, bro ya. Ini cukup oke, jadi nilai plus point bagi gua. So, itu aja, dan lanjut akan gua bahas adalah mengenai desain and build quality. Let's go. Oke, untuk desain dia sebenarnya kayak IM universal ya, bro ya. Pada umumnya sih, bro. Walaupun dibentuknya rada melonjong gitu, tapi dia mengambil mengusung tema yang universal. Dan dia seperti yang sudah bilang menggunakan single dynamic driver, jadi bentukannya itu seperti ini. Oke, simple, menarik, cukup bagi gua. Dan yang paling gua suka sebenarnya dia menggunakan sorry, ini bisa fokus. Nah, di sini dia menggunakan dua perpaduan, di mana yang housingnya dia menggunakan bahan metal gitu ya, bro ya. Nah, bisa lihat fokus. Nah, jadi dia kayak menggunakan bahan metal gitu untuk di bagian dia punya housingnya. Yang dimana ini cukup bagus juga, finishing coatingnya juga cukup oke bagi gua. Dan untuk dia punya faceplate ini dia itu menggunakan namanya white maple atau kayu white maple yang membuat IM itu jadi lebih menarik, dan sumpah suka banget sih sama texturing dari faceplate-nya ini. Gue suka ada, dan ada juga tulisan Sifga-nya gitu ya, bro ya. Jadi kayak memberikan kesan yang enak bagi gue untuk dibahas gitu ataupun dicobain gitu. Kalau pengen-pengen gini enak gitu, bro ya. Dan untuk namanya kabelnya di sini itu dia, seinget gua dia itu menggunakan namanya kabel SPC ya, bro ya. Dan untuk namanya dia punya jack juga sudah dual konektor atau dual pin 0,8 mm. Dan sayangnya di sini tuh dia masih menggunakan yang 3,5 mm ya, bukan yang modular gitu, bro. Dan untuk dia punya housing dari jack konektor splitternya juga menurut gua cukup bagus ya. Ini bukan metal yang abal-abal, tapi metal yang cukup bagus bagi gua. Yang paling gue suka sebenarnya sih dari dia punya build quality dari si IM-nya ini, bro ya. Bener-bener kesannya ini berat nih, bro. Ini berat nih, kalau gua bohong nih berat nih, bro. Rada berbobot gitu, bro. Untuk namanya si Sifga-nya sendiri. So, untuk namanya dia punya desain build quality di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut akan gue bahas adalah mengenai fitting. Let's go. Oke, bro, untuk fitting dari namanya si Sifga Q ini menurut gua rada cukup berat ya, bro ya, di kuping. Tapi bagi gua sih selama ya pakai ini tuh pas gua cobain emang aman-aman aja sih, bro. Jadi kalaupun berat, tapi kalau di kuping itu tidak terlalu gimana banget lah. Dan lu bisa lihat di sini itu dia tidak terlalu menonjol ataupun tidak terlalu namanya bikin kuping gua itu jadi nonjol gitu ya, bro. Kayak bikin sakit gitu enggak, lu bisa di sini no. Dia punya finnya juga aman di sini, dan saat gue pakai ini kekedapannya atau sealingnya juga cukup oke bagi gua. Dan yang paling gue suka lagi adalah dia ini tidak sakit, jadi dia tidak terlalu lebar untuk di bagian nozzle-nya ya, bro ya. Jadinya enak aja gitu, bro. Walaupun memang mungkin di beberapa orang ini rada kurang cukup nyaman karena berat, pertama yang gue bilang, jadinya mungkin beberapa orang yang mungkin nggak suka kupingnya ini terlalu berat, ini bisa jadi suatu masalah ataupun kelemahan ya, bro ya. So, untuk fitting di sini gua ambil tengah-tengahnya aja, bisa gua kasih skor nilai ya 7 dari 10 aja. Dan lanjut akan gua bahas dalam mengenai sound quality. Let's go. Sound quality seperti biasa gue menggunakan LG V60 gua saja.
yang dimana aku pengen coba sih sebenarnya apakah ini gampang diderek apa enggak sih. Ternyata gampang diderek. So untuk namanya si Safeguard QA ini menurut gue pribadi tonal yang dihasilkan adalah neutral to warm ya bro ya, atau neutral warm dengan low yang menurut gue cukup baik untuk dipresentasikan. Subbassnya dia sendiri cukup punchy menurut gue, berasa, dan kuantitas dari low-nya sendiri menurut gue good gitu ya bro ya. Rumbling dari low-nya sendiri juga dapat, walaupun jujur low-nya ini masih agak sedikit kasar bagi gue, tapi gue masih bisa menikmati untuk namanya sisi low-nya ini. So untuk low bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10. Dan untuk bagian mid, nah ini untuk bagian midnya ini tuh karena dia neutral to warm, midnya ini jadi smooth dan basah-basah gitu. Kesannya juga sedikit agak maju untuk suara instrumen yang midnya, yang ada midnya gitu ya, atau instrumen yang mid gitu. Kesannya menurut gua timbrenya hampir sama atau sesuai dengan timbre aslinya gitu bro. Jadi tapi dengan sentuhan manis sedikit lah seperti gua bilang ya bro ya. So untuk namanya mid di sini bisa gua kasih skor nilai ya 8 dari 10 juga. Dan untuk bagian high jujur ini high-nya ini smooth sih jatuhnya, nggak pedes, apalagi sampai bikin kuping kesiksa ataupun yang high-nya ini terlalu menyerang ya bro ya, bukan seperti itu. Ini juga nyaman bisa pakai lama menurut gua. High-nya memang dia tipikal yang memang main safety saja gitu bro. Dan untuk di area high ini mungkin memang orang-orang ya bro ya, kalau untuk high yang pedes itu ada beberapa orang yang sensitif gitu kupingnya. So jadi untuk si Safeguard QA ini tuh lebih main yang arah clear atau aman saja bro untuk semua orang. So untuk bagian high di sini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10 aja. Dan untuk teknikal, jujur untuk teknikal gua paling suka sama staggingnya sih, gila lega, deepnya dapet. Walaupun memang detail yang diberikan bukan detail yang best banget, tapi cukup bagi gua. Untuk separasi dan ini ya juga cukupan dapat memisahkan instrumental lagu yang rame sedikit agak lebih baik, tapi bukan yang terbaik bro ya. Kayak main ya aman-aman aja lah gitu bro. So untuk teknikal di sini bisa gua kasih skor nilai ya 8 dari 10 aja. Dan untuk harga dari Safeguard QA ini tuh dihargai dengan harga Rp1.069.000 aja. So, dengan harga segitu apakah worth it? Kalau menurut gua iya ya bro ya. Apalagi build quality-nya ya bukan main-main. Ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian kalau kalian pengen beli namanya IM untuk saat ini. So itu aja. Thank you banget untuk Om Sebastian dari Soninity yang mau dikasih juga namanya si Safeguard QA ini. So jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman kalian. And see you next time. Bye bye.